Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, ketua kelasnya siapa? Raju ya. Kok ada teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Galan, Randa, Martia. Ada yang tahu mengapa mereka tidak hadir? Apa, Bu? Kenapa mereka tidak hadir? Nggak tahu, Bu. Nggak ada. Oke. Nanti ditanyakan ya, tolong dikoordinasikan teman-temannya yang tidak hadir. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian sudah semangat untuk pelajaran hari ini? Semangat, Bu. Coba Ibu cek semangatnya. Bila Ibu bilang tepuk semangat, kalian semangat. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak semuanya sudah semangat. Tetapi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kalian berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya serta rotasi dan revolusi bumi beserta dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Tujuan pembelajarannya itu memahami alam semesta, sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi serta kaitannya dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu tata surya? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa? Tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Benar sekali Raju, terima kasih. Nah, benar apa yang kata Raju tadi. Tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari berbagai planet dan matahari sebagai pusatnya. Terbentuknya dari 4,6 miliar tahun yang lalu, yaitu dari awan gas dan debu raksasa yang kemudian hancur dan membentuk matahari serta benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Lanjut. Nah, benda-benda langitnya itu apa saja? Yang pertama ada matahari, yaitu sebagai pusat tata surya dan sumber cahaya serta panas. Lalu ada planet, benda langit yang mengelilingi matahari. Lalu ada satelit, yaitu benda yang mengelilingi planet. Lalu ada asteroid, yaitu benda berbatuan kecil. Komet, benda langit dari es dan debu, dan meteor merupakan batu luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Lanjut. Nah, teman-teman, ada 8 planet di tata surya ini. Pertama ada Merkurius, lalu Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, Ibu ada lagu nih agar kalian mempermudah kalian menghafal nama-nama planet. Silahkan buka di gadgetnya masing-masing. Ada Ibu kirim di grup. Sudah dibuka anak-anak? Nah, nadanya itu kalian tahu lagu becak? Tahu. Saya mau tamasya. Tahu? Nah, ayo kita mulai. Ibu contohkan dulu ya. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya ada 8. Mari kita hafalkan. Merkurius terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat tinggal Mars si merah, Jupiter terbesar, Saturnus punya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus paling jauh. Semua ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita jaga alam semesta. Bisa mengerti anak-anak? Ayo, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Nama planet dalam tata surya jumlahnya ada 8. Mari kita hafalkan. Merkurius terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat tinggal Mars si merah, Jupiter terbesar, Saturnus punya cincin, Uranus Neptunus paling jauh.
Semua ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita jaga alam semesta. Baik, terima kasih bro, tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, jadi sudah bisa menghafal 8 jenis planet yang ada di tata surya? Lanjut. Nah, teman-teman, di antara 8 planet tadi ada 1 planet yang mendukung kehidupan. Apa itu? Nah, Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang mendukung kehidupan kita. Mengapa? Ada yang tahu? Ria? Apakah tahu mengapa bumi bisa mendukung kehidupan kita? Tersedianya sumber daya air. Benar sekali Arkan. Ada lagi? Betul. Memiliki suhu yang ideal. Benar. Ada lagi? Oke, jadi mengapa bumi ini mendukung kehidupan kita? Yang pertama, tentu saja di bumi memiliki oksigen. Benar? Lalu tersedianya air. Yang ketiga, memiliki atmosfer, lalu suhunya ideal dan memiliki gravitasi. Nah, teman-teman, itulah mengapa bumi mendukung kehidupan kita. Karena memiliki kriteria yang bisa kita dapatkan selama hidup ini. Lanjut. Nah, sebelum kita membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi, Ibu mau kalian membentuk kelompok kecil ya. Yang ini sebagai kelompok rotasi dan yang ini sebagai kelompok revolusi. Paham? Nah, coba untuk kelompok rotasi berdiri di samping mejanya masing-masing. Berdiri di samping ya. Coba kalian berputar di tempat. Nah, anak-anak silahkan duduk. Itu yang ilustrasi contoh dari rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Terjadinya yaitu sekitar kurang lebih 24 jam atau yang kita kenal sebagai satu. Benar sekali. Apa dampaknya? Nah, rotasi bumi ini memiliki dampak yaitu terjadinya siang dan malam. Lalu ada gerak semua harian matahari dan waktu di berbagai wilayah itu berbeda. Apa maksud dari waktu di berbagai wilayah itu berbeda? Begini, contohnya di Indonesia ada 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, antara WIB ke WITA ini jaraknya 1 jam. Jika di sini jam berapa sekarang? Jam setengah 9. Maka di WITA sana atau contohnya daerah Makassar sekarang sudah jam setengah 10. Begitu juga dengan waktu Indonesia bagian timur. Bedanya dari WIB ke waktu Indonesia bagian timur ini 2 jam. Sekarang jam setengah 9. Maka di sana sudah jam setengah 11. Nah, itu akibat dari rotasi bumi. Lanjut. Revolusi bumi, silahkan untuk revolusi bumi berdampingan di depan sini boleh. Nah, satu orang diam, satu orang mengelilingi orang yang diam. Siapa yang mau mengelilingi? Ria boleh? Via boleh? Silahkan mengelilingi Ria. Nah, anggap saja Ria ini sebagai matahari dan Via sebagai bumi. Jadi, silakan duduk, terima kasih. Jadi, revolusi bumi adalah gerak bumi mengitari matahari. Waktunya berapa lama? Kurang lebih 365 seperempat hari atau yang kita kenal sebagai satu. Iya, benar sekali. Akibatnya apa? Terjadinya pergantian musim. Musim di dunia ini ada 4 musim. Apa saja? Musim dingin, musim panas, musim gugur. Ya, musim kemarau itu sama dengan musim panas. Lalu musim Nah, sedangkan di Indonesia hanya dua iklim atau 2 musim. Apa itu? Musim panas dan musim hujan itu musim dingin. Lalu ada perbedaan lama siang dan malam. Bisa
jika nih bagian yang terkena cahaya matahari itu lebih lama, lalu jika tidak terkena matahari itu lebih lama. Contohnya di kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara ini dominan siang hari, lalu kutub selatan dominannya malam hari. Dua wilayah ini akan bergantian musim selama 6 bulan sekali. Itu merupakan dampak dari revolusi. Benar. Lalu penetapan kalender 1 tahun. Nah, kalian kenal dengan kalender 1 tahun itu bermulanya dari dampak dari revolusi bumi. Baik. Lanjut. Satelit alami bumi. Nah, anak-anak semuanya, bumi memiliki satelit alami. Apa itu? Benar. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan ini mengelilingi bumi selama kurang lebih 27,3 hari atau yang kita kenal sebagai 1 bulan. Iya, benar, 1 bulan. Bulan ini memantulkan cahayanya dari matahari. Makanya kalau malam hari itu terang. Mengapa? Karena bulan mendapatkan cahayanya dari matahari. Ya. Akibatnya apa? Terjadinya pasang surut air laut. Lalu penetapan kalender Hijriah. Kalian tahu jika hari-hari besar agama itu penentuannya dari ya, atau kita kenal sebagai hilal bulan. Oke. Lanjut, ya, memberi penerangan malam hari. Makanya jika malam hari itu terang karena adanya cahaya bulan yang didapatkan dari matahari. Oke. Lanjut. Nah, pembahasan kita sudah selesai nih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya terlebih dahulu. Ya. Saya ingin bertanya. Tadi Ibu menyebutkan matahari adalah pusat surya. Ya. Apakah matahari itu juga sebuah planet atau benda langit yang berbeda? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Apakah matahari itu termasuk salah satu planet? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena matahari tergolong sebagai bintang. Mengapa? Karena matahari sumber cahayanya mendapatkan dari dirinya sendiri. Matahari mendapatkan sumber cahaya dari dirinya sendiri. Begitu juga dengan bintang. Beda dengan planet, sumber cahayanya itu matahari. Ya, jadi matahari tidak bisa digolongkan sebagai planet, melainkan bisa digolongkan sebagai bintang. Lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Ya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raju Rantana. Saya ingin bertanya, Bu. Bu, bumi kan berputar. Tapi Ya. kenapa kita yang tinggal di bumi tidak merasa pusing atau merasa kalau buminya sedang bergerak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Raju. Mengapa kita di dalam bumi ini tidak merasa pusing? Sedangkan tadi materi menyebutkan bumi itu berputar atau berotasi. Mengapa? Nih, Ibu ada ilustrasi singkatnya atau mudahnya. Ada yang pernah menaiki pesawat? Pernah ya? Jika kalian di dalam pesawat, apakah kalian merasakan pesawat itu melaju kencang? Ya. Tidak, bukan? Kita bisa melihat dia melaju jika kita melihat keluar jendela. Oh, ternyata pesawat ini bergerak loh. Tapi kita di dalamnya tidak merasa. Mengapa? Karena kecepatannya konstan atau stabil. Begitu juga di dalam bumi ini. Mengapa kita tidak merasa pusing? Mengapa kita tidak merasa bumi ini berputar? Karena bumi berputar secara konstan atau stabil. Bisa dimengerti, Raju? Bisa, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab. Bu, kalau semua planet bergerak mengelilingi matahari, kenapa mereka tidak pernah bertabrakan satu sama lain? Wah, pertanyaan yang bagus ini. Tolong ilustrasi tata surya diputar. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki ilustrasi tata surya. Kalian melihat garis-garis ini? Nah, ini disebut sebagai orbit atau jalurnya planet. Mengapa mereka tidak saling bertabrakan? Karena mereka sudah memiliki jalurnya masing-masing atau orbitnya masing-masing. Dan juga mengapa mereka tidak kecepatannya konstan dan tidak saling bertabrakan? Karena adanya gaya gravitasi dari matahari. Ya, gaya gravitasi matahari ini menyebabkan matahari tidak saling bertabrakan. Dan juga adanya garis apa tadi? Orbit memiliki jalurnya masing-masing. Bisa dimengerti, Arkan?
Nah, apakah sekarang kita berefleksi, oke? Apakah yang Ibu sampaikan sudah kalian bisa pahami? Bisa, Bu. Adakah materi yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut? Tidak, baik. Sepertinya materi yang Ibu sampaikan sudah bisa kalian pahami ya. Apakah yang Ibu gunakan ini, media-media pembelajaran ini sudah mendukung kalian dalam memahami materi? Bisa, Bu. Bisa, baik. Terima kasih. Di sini sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan soal. Kalian kerjakan ya. Oke, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti Ibu mau lihat adakah yang remedial atau kita akan melanjutkan ke soal yang lebih kompleks. Sudah selesai? Sudah. Udah, Bu. Mau Ibu periksa dulu, oke? Oke. Itu remedial apa sih? Remedial. Wah, sepertinya kalian semua sudah memahami materi yang Ibu berikan. Maka dari itu Ibu akan memberikan soal pengayaan dan akan kalian kumpulkan minggu depan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik anak-anak, sepertinya kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan dan sudah dapat kalian ketahui pelajari lebih lanjut. Bisa? Nah, itu nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan, oke? Dikumpulkan saat mata pelajaran sudah mulai. Jangan mengerjakan di kelas, oke? Kerjakan di rumah. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, silakan ketua kelas doa dulu untuk penutupan. Aduh, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah. Baik, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak sudah kondusif mendengar Ibu memberi materi pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.